Growing Together. Nah, mungkin ada teman-teman di rumah yang penasaran mau tahu dulu apa sih sebenarnya kelompok Growing Together itu, Nikos. Bisa kamu jelaskan kepada teman-teman? Ya, kelompok Growing Together ini satu komunitas ya yang tahun ini diinisiasi oleh Sabda untuk bisa ada gitu ya. Jadi kita diskusi di kelompok Growing Together atau kita punya GT, Growing Together, tumbuh bersama, untuk bisa sama-sama memberikan melengkapi satu sama lain di dalam satu diskusi. Wadahnya yaitu WhatsApp group, itu yang dilakukan. Jadi kalau ditanya GT ya WhatsApp group gitu aja, maksudnya kelompok diskusi di dalam WhatsApp group. Oke, jadi ini kelompok diskusi dibentuk dalam WA group gitu ya. Kenapa? Jadi penasaran ini mulainya kapan ya? Kok kayaknya belum sering terdengar dalam pelayanan Sabda nih, Nikos. Mungkin teman-teman di rumah juga bertanya-tanya. Ya, kalau mulainya sebenarnya baru tahun ini kita mulai ya. Jadi awal tahun 2023 ini Sabda mulai membentuk kelompok Growing Together ini bersama sahabat-sahabat Sabda lainnya juga. Jadi baru banget ya, Nikos ya, ini pelayanan yang baru Sabda mulai tahun ini, dan harap nanti rekan-rekan yang di rumah belum pernah ikutan, ya kita harap bisa ikutan untuk join dalam kelompok Growing Together ini. Nah, mungkin yang ngikutin Sabda sudah lama ya, juga sudah tahu tentang pelayanan Sabda gitu, nanya gitu Nikos gitu ya. Ini kan Sabda sebenarnya untuk punya komunitas-komunitas itu kan udah banyak gitu ya. WhatsApp group juga cukup banyak, apalagi kalau buka kelas gitu. Kelas-kelas MLC itu juga didiskusikannya melalui WhatsApp group gitu. Lalu juga ada komunitas lain lagi, misalnya Klub Belajar Buku Sabda, itu juga WhatsApp group ya. Lalu kenapa sih diperlukan lagi? Apa sih latar belakang atau semangat dari dibentuk lagi satu kelompok dengan WhatsApp group, kelompok Growing Together ini? Ya sebenarnya ingin lebih ke ini ya, arah Bu Evi, lebih ke sedikit lebih fun gitu, dari bukan berarti MLC nggak fun ya. MLC tetap menarik gitu dengan dinamika kelas yang ada. Tapi memang di dalam kelas-kelas diskusi online MLC yang dibentuk di WAG itu memang ada beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh para peserta, dan waktunya juga 1 minggu biasanya, 1 minggu hari pertama sampai hari terakhir. Nah, untuk yang ini itu yang kelas-kelas MLC itu kan sudah membahas topik-topik seperti topik-topik doktrinal, praktikal, lalu juga membedah kitab, bahkan melalui kelas bedah kitab yang kemarin juga mulai ramai juga diikuti oleh rekan-rekan MLC. Lalu untuk yang Growing Together ini, karena ada topik-topik yang lainnya juga yang muncul di dalam diskusi MLC, lalu muncul di dalam diskusi-diskusi Sabda, entah lewat Zoom ataupun lewat platform yang lainnya, Telegram misalnya, itu ada yang ingin diwadahi. Jadi relevansinya lebih ke topik harian gitu. Maksudnya yang setiap hari kita hadapin gitu. Kalau topik doktrinal dan Alkitab kan memang sudah ada wadahnya di MLC gitu kan. Tapi yang ini memang lebih ke topik-topik yang relevan atau tema-tema yang relevan, lebih ke harian gitu. Jadi kalau di ini ya, topik-topik yang kekinian itu yang mungkin belum dibahas banyak ya di dalam kelompok-kelompok yang lain gitu ya, di dalam misalnya di dalam kelas MLC, hal-hal yang up to date lah, yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini atau perkembangan zaman yang semakin sulit ini ya, itu punya dinamikanya sendiri. Kita harap bisa kita wadahi di dalam kelompok Growing Together ini ya. Dan tentu saja kita pengen ada semangatnya adalah tetap back to the Bible gitu ya, Nikos ya? Iya, betul sekali Bu, betul sekali. Jadi dari mewadahi perkembangan perubahan era cepat sekali, dan kita pengen ada topik-topik yang dibahas tapi sesuai dengan perkembangan era yang maksudnya update yang terbaru gitu ya. Dan itu yang coba kita wadahi di dalam diskusi kelompok diskusi Growing Together. Iya, bisa dibagikan Nikos mungkin biar lebih jelas lagi kepada teman-teman untuk visi dan misi dari Growing Together itu. Ya, kalau visinya sendiri sebenarnya ingin membangun komunitas ya. Jadi sebenarnya sudah, menurut saya secara pribadi sebenarnya visinya sebenarnya sudah mulai kelihatan gitu ya, dari Growing Together-nya sendiri.
yaitu membangun komunitas belajar Kristen yang sehat, ya, mewadai orang-orang yang sehati dan sepikir, sama-sama orang percaya yang ingin bertumbuh bersama, nggak hanya bertumbuh sendirian, tapi bertumbuh bersama. Dan kalau dilihat di layar ini ada beberapa arsip topiknya, itu nanti bisa diakses juga. Nah, kalau misinya sendiri dengan kayak gimana caranya, itu kan misi kan, yaitu dengan cara berdiskusi, mewadahi diskusi di dalam WhatsApp group, di dalam satu komunitas WhatsApp group, dan itu didiskusikan temanya, topiknya yang ada di dalam tema dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait, dan itu nanti saling melengkapi satu sama lain. Kami mendasari ini dari mendasari topik ini dari AMSAL ya, mendasari gerakan Growing Together ini dari AMSAL gitu. Jadi besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Jadi sama-sama saling membangun gitulah, kurang lebih seperti itu. Pasti ya, besi menajamkan besi ya. Jadi mungkin akan diskusi penuh dengan dinamika, tetapi tujuannya adalah apa? Untuk kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling membangun gitu ya. Tertarik banget dengan misinya. Jadi sebenarnya simpel banget ya, di dalam kelompok Growing Together itu kita belajar, berbagi dan bertumbuh. Setelah itu kita diskusi, yang kita diskusikan juga topik-topik yang relevan dengan kehidupan kekristenan, berpusatkan pada Kristus, tapi tetap up to date gitu ya. Nah, jadi penasaran nih, topik-topiknya itu tuh topik-topik yang seperti apa sih, Nikos? Iya. Nah, untuk kalau di Growing Together sendiri, kita nyebutnya yang paling atas itu tema sebenarnya. Jadi tema besar, jadi disatukan. Ini kan modelnya itu diskusinya setiap bulan. Jadi bukan dalam 1 minggu atau 2 minggu gitu, enggak, tapi 1 bulan. Nah, di tiap bulan itu punya tema-temanya. Nah, tema-temanya ini nanti di breakdown menjadi per minggu gitu ya. Jadi contoh ini yang ada di layar, ada temanya Februari kemarin itu Growing in Love, lalu juga dilanjut dengan topik tema keuangan gitu. Waktu itu masih pakai topik tapi temanya keuangan, lalu lanjut lagi Coffee dan Kecanduan, lalu Quo Vadis pendidikan anak, lalu yang cukup spesial bulan Juni dan Juli itu temanya liburan bersama Kristus. Tapi di dalam di dalam pelaksanaannya itu setiap minggu itu punya topik yang berbeda-beda, tapi masih di bawah satu tema yang sama di dalam setiap bulannya. Nah, di dalam topiknya nanti itu ada pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan untuk bisa memulai jalannya diskusi berikut dengan referensi yang bisa dibaca untuk membangun diskusi juga. Jadi kalau cuma kasih tema terus disuruh bebas kan juga kurang sistematis lah ya, kurang terstruktur, jadinya ada beberapa hal yang dilakukan gitu supaya tujuan dari diskusi ini tercapai. Gitu sih, Bu. Iya, betul sekali. Iya, benar. Kalau lihat tadi topik-topiknya tuh keren-keren loh, Nikos. Menarik-menarik sebenarnya gitu ya, kayak tadi ada keren Growing in Love, lalu apa tadi? Keuangan. Itu jadi kan saya juga ikutan ya kelompok Growing Together ini, lalu tentang kafe dan kecanduan itu juga pesertanya seru-seru banget membahas tentang hal-hal yang ternyata banyak banget yang mereka tahu tentang topik-topik kekinian yang muncul seperti FOMO, YOLO gitu-gitu baru pada tahu nih di sini, padahal itu udah jadi jadi hal yang menjadi masalah yang timbul karena adanya perkembangan teknologi saat ini, dan pesertanya menikmati sekali waktu itu. Nah, bicara tentang peserta ini, Nikos, siapa sih yang boleh ikutan menjadi peserta dari kelompok Growing Together ini? Ada syarat dan ketentuan yang berlaku nggak, Nis? Ya, semua yang pengen tumbuh bersama ya kami persilakan untuk mendaftar sih. Jadi kalau mau lihat arsipnya sebenarnya ada di situs murid21.org/komunitas, itu bisa dilihat, atau lewat Instagramnya Sabda Yelsa atau Sabda MLC, di situ juga ada. Nah, kalau misalnya pengen mendaftar di link pendaftaran di form itu bisa mendaftar di link pendaftaran yang Sabda MLC sediakan gitu. Jadi silakan dibuka di bit.ly/form-mlc. Nah, di situ tuh nanti akan muncul pendaftaran. Nah, ini dia. Itu untuk Growing Together. Nah, karena bulan ini sudah berlangsung, berarti ya formnya ini ditutup gitu ya, untuk nanti dibuka bulan Agustus. Jadi nggak buka setiap saat, setiap waktu gitu ya, Nikos ya? Kalau formnya
kita buka ada periode waktunya. Jadi, tapi kalau WhatsApp-nya, kalau sudah bergabung di dalam WhatsApp-nya setiap hari ada. Oke. Jadi kalau mau daftar jadi peserta ada periodenya nih teman-teman di rumah gitu ya. Jadi nggak setiap saat setiap waktu bisa tiba-tiba masuk gitu. Jadi kayak tadi Niklas, ketika kita memulai tema baru, kita akan buka pendaftaran baru. Jadi nanti habis bulan Juli ini kita akan buka tema baru di bulan Agustus gitu ya. Iya, nanti ya kan? akan ada tema yang baru. Itu nanti bisa daftar lagi untuk menjadi peserta di kelompok Growing Together bulan Agustus. Wah, sip. Oke. Ya. Oke nih, Kak. Ya tadi kita udah mulai bahas tentang pesertanya, lalu gimana ada topik-topik yang dibahas. Bisa dikupas lebih tuntas lagi nggak mekanisme diskusinya atau dinamika diskusi yang terjadi di dalam kelompok Growing Together ini? Ya, tadi seperti saya sudah mention, sebenarnya ada topik, ada tema, ada topik, ada pertanyaan-pertanyaan. Biasanya di dalam satu topik itu misalnya topik, contoh misalnya bulan ini ya, saya ambil contoh langsung kasus gitu ya. Jadi bulan ini kan temanya liburan bersama Kristus, lalu topiknya kan burnout, no time burnout gitu ya. Nah, di dalam topik tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang kami siapkan gitu ya untuk bisa dibagikan. Biasanya di-share pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nanti tentunya ada beberapa pengembangan diskusi di dalamnya mengalir gitu ya. Jadi di dalam grup ini itu ada fasilitatornya. Ada 2 fasilitatornya, satunya dari Sabda, satunya dari rekan-rekan sendiri. Jadi kami juga melibatkan peserta yang sudah ikut Growing Together dan pengen melayani bersama di Growing Together dengan menjadi fasilitator partner. Jadi ada fasilitator dari Sabda, ada juga fasilitator partner yang tugasnya mengirimkan pertanyaan, lalu juga koordinasi, ini mengawasi diskusi, menghidupkan diskusinya juga. Fasilitator partner itu atau fasilitator itu sendiri tidak hanya mengirim pertanyaan, Bu Evi. Jadi dia juga harus ikutan join menanggapi pertanyaannya itu sendiri, memberikan sharing opininya. Karena ini kan sistemnya juga saling menajamkan. Kalau misalnya fasilitatornya hanya ngadin pertanyaan, ya kita pakai robot aja. Tapi ini kita pengen ada sama-sama bertumbuh, jadi nggak hanya keluar aja, maksudnya dari Sabda keluar, tapi juga dari fasilitator sendiri juga bisa dapat sesuatu dari rekan-rekan. Nah itu yang mekanisme diskusinya. Nah, nanti peserta bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh fasilitator lewat chat ya. Ini semua lewat WhatsApp group, lewat chat. Nah, nanti juga ada referensi yang dibagikan oleh fasilitator, bisa dibaca dulu kalau misalnya ada hal yang nggak diketahui. Contoh misalnya ada kita bahas topik kecanduan, itu kita bahas ada satu topik itu FOMO. Pertanyaannya juga apakah Anda lagi FOMO gitu ya. Nah, FOMO ternyata ada yang nggak tahu, jadi nyari dulu referensinya ya, baru nanggepin pertanyaan yang ada di grup gitu. Nah, setelah itu nanti di setiap akhir topiknya itu akan ada tim perangkum. Jadi ada yang merangkum diskusi dari satu topik itu selama 1 minggu. Itu akan dikirimkan juga ke grup di awal minggu berikutnya gitu ya, untuk bisa merangkum diskusi. Itu sih, jadi dinamikanya seperti itu. Dan tadi sempat ada screenshot sedikit tapi emang agak kecil-kecil ya, emang kayak WhatsApp group gitu sih sebenarnya temanya. Jadi ada yang ada yang ngelempar pertanyaan, lalu ada yang menanggapi. Itu saya juga warna hijau itu juga menanggapi, saling menanggapi, nggak hanya menanggapi pertanyaan, menanggapi sharing dari sesama peserta pun juga boleh banget. Itu yang juga kami dorong gitu. Itu sih. Dan tadi juga satu hal yang menjadi syarat menjadi peserta Growing Together itu sebenarnya komitmen ya. Jadi kami dorong untuk komitmen, bisa berbagi, karena memang kami di sini tidak banyak aturan yang terlalu ketat atau gimana sih, enggak. Tapi kami dorong banget untuk bisa berkomitmen, karena tujuannya ini untuk tumbuh bersama gitu. Bukan hanya sekedar adu wawasan, adu pengetahuan, tapi endingnya hanya untuk menurunkan semangat teman-teman yang lain untuk bertumbuh, enggak. Tapi kita sama-sama melengkapi. Kalau nggak tahu ya ini dibagi, kita punyanya apa, kita pernah punya pengalaman apa, sharing. Itu sih yang menjadi dinamika diskusi, Bu. Nah, memang awalnya di awal bulan itu kita selalu punya, tapi biasanya di akhir bulan deh.
Contoh misalnya ini bulan Juli ya, Agustus nanti kita akan buka kelas baru. Di akhir bulan Juli itu kita punya satu Zoom gitu ya untuk pengarahan diskusi bulan Agustus, bulan depannya, lalu juga evaluasi di bulan ini, bulan Juli Ya. gitu. Jadi ada satu Zoom meeting gitu untuk bisa dapat satu pengarahan yang lebih padat. Oke. Wow. Seperti Ya, itu, Bu. berarti tadi apa? Ya. Jadi berarti tadi dimulai dengan ada pengarahan ya, lalu sekaligus untuk pembukaan kelas, lalu nanti mulai pendaftaran gitu, lalu mulai membahas diskusi di dalam kelompok Growing Together tersebut bersama dengan peserta maupun fasilitator. Tapi tadi menarik nih, kalau tadi kamu bilang fasilitator partner, apa sih bedanya fasilitator dan fasilitator partner? Ya, kalau dari orangnya jelas beda, karena satunya gitu itu ya, fasilitator itu dari Sabda menyediakan fasilitator, maksudnya teman-teman staf Sabda yang menjadi fasilitator, lalu kita juga menjaring fasilitator dari peserta sendiri, siapa nih yang mau menemani. Kalau misalnya satu grup itu cuma satu orang itu juga jujur agak kerepotan sih, tapi kalau misalnya 2 orang misalnya, satunya dari rekan fasilitator partner ini ya, ini dari peserta sendiri. Jadi fasilitator partner ini bukan orang luar kita ambil, kita masukin ke situ, ke grup enggak, tapi benar-benar peserta yang memang join di dalam grup tersebut, dan kita lihat beliau memang punya kerinduan untuk bisa menjadi fasilitator, ya itu kita wadahi, kita jadikan rekanan lah gitu. Rekan. Misalnya saya menjadi fasilitator misalnya minggu ini saya sama siapa, sama sahabat Sabda misalnya. Nanti bisa gantian, hari Senin saya yang kirim pertanyaan, nanti hari Rabu fasilitator partnernya yang kirim pertanyaan, dan seterusnya. Nanti juga sama tugasnya, menanggapi juga, sharing juga, jadi nggak hanya mengirim pertanyaan sih. Itu yang jadi tugas jadi partner. Ya, jadi benar-benar keterlibatan bareng ya, kita pelayanan bareng, nggak cuma ini digerakkan dari Sabda aja, tetapi sangat rindu supaya teman-teman yang ikutan kelompok Growing Together ini benar-benar bisa bertumbuh juga, bukan hanya bertumbuh dalam hal diskusi, tetapi juga bisa menolong dalam melayani pula gitu ya. Jadi penasaran juga nih ya, apa sih pendapat para peserta yang sudah pernah mengikuti, atau testimoni para peserta yang udah pernah mengikuti kelompok Growing Together ini, ada nggak nih, Kos? Ya, ada beberapa yang masuk sih, dan ini juga ada di dalam satu diskusi gitu ya, dalam grupnya itu dilontarkan contoh. Ini saya ambil contoh aja beberapa. Ada dari Bu Veronica, contoh misalnya, betul, mari kita bertumbuh bersama dalam Tuhan. Grup GT ini, Growing Together ini beda dengan grup diskusi MLC. Ya, grup ini lebih asik. Karena memang kita bebas waktunya, nggak ada kelas malam, kelas pagi. Waktunya bebas sebisanya. Rekan-rekan yang anggota grup yang pengen berbagi itu bisa join kapan aja. Dan ada juga dari Bu Evelyn. Menurut pandanganku cara ini cukup membantu juga ya, dengan adanya kelompok kecil yang membangun atau kegiatan yang membangkitkan semangat dengan sedikit hiburan musik. Saya rasa ini sangat menolong saya ya. Itu Bu Evelyn caranya seperti itu. Berarti dia diskusi sambil dengerin musik. Lalu ada juga Bu Lili. Saya saat ini merasa tidak butuh healing, tapi dengan berada di 2 atau 3 komunitas Kristen yang berbeda, saya mendapatkan banyak berkat dan disegarkan secara terus-menerus. Dan ini Sabda, baik itu GT maupun kelas dan juga PA online, Sabda juga punya PA online, saya merasa diperbarui setiap kali. Jadi Bu Lili, Bu Veronica, Bu Evelyn ini juga anggota tetap dari Growing Together, dan kalau nggak salah sudah pernah menjadi fasilitator partner juga, menolong kami di dalam Growing Together. Oke. Nah, selain testimoni, sebenarnya kita juga sharing pendapat gitu ya. Jadi ada beberapa pendapat yang memang kayaknya bagus, kita bisa collect dan kita posting nih di Instagramnya Sabda Resources gitu ya, Instagramnya Yelsa gitu. Ada dari Pak Rusmianto, tapi ini kecil jadi mohon maaf saya nggak terlalu bisa baca, tapi nanti bisa dilihat di di arsipnya di murid21.org/komunitas. Di situ nanti akan masuk ke halaman ini. Nah, ini ya.
Nah, ini akan diupdate berkala untuk kelompok growing together-nya. Ini masih beberapa aja, dan ini contoh misalnya Kuopadis Pendidikan Anak. Ketika kita scroll, ini ada info banyak sekali tentang pelaksanaannya kayak gimana, pesertanya berapa, topik diskusinya apa saja. Itu kalau kita turun paling bawah itu ada sharing pendapat dari rekan-rekan. Itu. Ya, oke. Ada arsipnya juga. Ya. Jadi Jadi ini bukan hanya komunitas yang hanya sambil lalu setelah selesai diskusi cuman kayak udah aku buang pendapatku lah ke grup ini, setelah itu udah berlalu. Enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ini asiknya kelompok Growing Together ini, ada orang-orang di balik layar yang membantu sekali untuk membuat rangkuman, dan dari rangkuman itu bisa menjadi satu konten yang juga bisa menolong nanti ya rekan-rekan lain, orang-orang yang membaca konten itu untuk juga ikut bertumbuh ya dengan apa yang sudah kita diskusikan. Jadi nggak berhenti di kelompok gitu ya, nggak berhenti di kelompok Growing Together ini. Ini benar-benar bisa menjadi berkat bagi siapa saja. Bagus kalau mereka akhirnya bisa ikutan lagi masuk ke dalam kelompok Growing Together ini, karena ini juga bisa menjadi ide dan inspirasi yang sangat baik untuk pelayanan digital di gereja maupun di komunitas, bahkan pelayanan anak muda nih ya, sangat menarik ya pelayanan anak muda ini untuk bisa diaplikasikan. Dan yuk ikutan kelompok Growing Together ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman di rumah, supaya nanti bisa dapat ide baru atau bisa bertumbuh bersama di situ. Nikas mau nanya, ya, Nikas sendiri, topik mana yang paling berkesan bagi Nikos selama mengikuti acara atau mengikuti kelompok Growing Together ini dari semua topik-topiknya? Kalau menurut saya sebenarnya yang kecanduan itu sih, yang coffee dan kecanduan. Jadi sedikit cerita, long story short, coffee ini bukan, memang kopi ada sedikit membahas tentang kopi, kopi gitu ya, kopi minuman gitu ya, biji kopi dan sebagainya. Tapi coffee ini lebih menjadi perlambangan atau menjadi simbol dari kehidupan modern. Jadi looking at the modern life, yang mana berkaitan erat dengan kecanduan. Dan ini kan tema yang memang waktu itu sangat disukai menurut saya, terlihat dari diskusinya. Banyak banget ternyata yang join memang karena pecinta kopi, tapi ternyata juga ketika dijelaskan bahwa kopi ini sebagai lambang dari modern life, mereka juga ternyata sharing, oh memang benar, modern life itu ada sisi kecanduan. Jadi ada beberapa penyakit kecanduan, maksudnya bukan kecanduan adiksi obat-obatan ya, tapi kayak FOMO, lalu juga FOMO, fear of missing out, FOBO, fear of being obsolete dan sebagainya. Itu terbuka gitu, ngefloor gitu di dalam diskusinya gitu ya. Jadi banyak hal yang dibahas di dalam di dalam diskusi tersebut, dan itu membuat saya sendiri juga ngelihat, oh ternyata ada cara seperti ini. Waktu saya diskusi dengan tim di Sabda juga, ternyata ada cara seperti ini untuk membuka satu diskusi gitu. Nggak hanya melulu judul yang straightforward, judul yang belak-belakan, tapi ada satu judul yang memang membuat mereka berpikir dua lapis. Yang pertama, coffee as a coffee, tapi berikutnya adalah coffee as a modern life, dan itu punya kaitan ternyata dari sisi kecanduannya. Dan itu bagus sekali menurut saya sendiri. Itu sih Bu Evi. Iya. Oke, kalau saya sendiri yang lagi hangat-hangatnya nih, liburan bersama Kristus. Nah, itu topiknya banyak tentang liburan, jadi saya nggak akan spill di sini, tapi berkatnya banyak banget ya. Ya nanti silakan yang belum pernah gabung kelompok Growing Together, boleh nanya-nanya ke kita lagi ya tentang kelompok Growing Together ini, bisa kontak Sabda ya di 0881297900 ya. Bisa kontak kami di sana, atau ke 082133133315. Nanti kami akan memberikan penjelasan lagi, informasi lebih lanjut lagi tentang kelompok Growing Together ini. Dan sehubungan dengan pertanyaan Nikos, ini ada beberapa pertanyaan. Itu pertama dari Nehemia. Untuk menjadi peserta Growing Together ada batasan umur nggak nih? Nggak ada. Nggak ada ya. Kami juga punya satu anggota yang masih usia SMP kalau nggak salah, SMA. Itu gabung juga dan cukup aktif juga. Saya juga agak amazed sih.
Oke. Di tengah dalam tanda kutip kepungan peserta-peserta lain yang sudah mature, sudah dewasa, tapi adik ini kalau nggak salah namanya Ehud itu bisa sharing juga dan mendapat berkat di situ. Jadi nggak ada batasan sebenarnya. Mulai dari yang usia SMP sampai yang udah sama opa juga ada gabung di sini. Yang opa-opa juga banyak. Oma juga. Semua ngeblend jadi satu, sharing tentang pengalaman mereka berdasarkan topik yang dibahas, berdasarkan pengalaman, berdasarkan cara Tuhan bekerja melalui setiap pengalaman itu, akhirnya kita jadi wow, diperkaya lagi dan bisa melihat Tuhan itu luar biasa. Itu aja yang berkat yang saya dapat juga gitu ya. Apakah akan dibagi sesuai kelas, Kak? Seperti ada GT remaja, GT senior. Tadi sudah dijelaskan nih, Kos, yang ngeblend semua jadi satu dalam satu kelompok gitu ya. Paling dibagi menjadi dua ya, GT1, GT2, udah gitu aja. Nah, paling cuma dipisah supaya tidak terlalu banyak peserta gitu ya. Tidak terlalu banyak peserta dalam satu grup supaya bisa lebih intens lagi lah untuk diskusinya gitu. Itu sih. Nehemia, lalu ada tanggapan juga nih dari Nehemia. Ada subtopik mirip seperti KDL. KDL tuh kelas diskusi langsung ya dari Sabda MLC, tapi ini via WA ya, Kak, keren. Tapi KDL kan tentang doktrin ya, Nehemia ya. Nah, kalau WAG Growing Together tuh tentang topik-topik kekinian lah, seputar kehidupan kita sehari-hari. Tadi udah dijelasin juga oleh Nikos. Ada tanggapan juga dari Anjusi Hombing. Wah, Growing Together bagi saya sangat memberkati, karena kita bisa saling sharing nih lewat ilmu maupun pengalaman. Saya merupakan anggota grup Growing Together WAG untuk bulan Juni sampai Juli ini. Nah, nanti akan berlangsung lagi. Anju akan menjadi peserta Growing Together Agustus, September, sampai Desember, dan seterusnya gitu ya, Anju ya. Oke. Betul sekali, Bu. Ada tanggapan nih dari Adio Interior. Saya golongan OPA. Nah, silakan nih ya untuk Adio OPA Adio Interior ini. Ini Pak Lukas ini, Bu. Pak Lukas ini. Pak Lukas. Ini Pak Lukas ini. Aktif juga nih di WAG Growing Together. Jadi silahkan nanti bisa ikutan deh teman-teman. Oke, Nikos ya. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang menjadi harapanmu untuk kelompok Growing Together ini? Ya, kedepannya sebenarnya kita memang sedang siapkan tadi sempat disebut BFI untuk bulan Agustus ada dengan tema kemerdekaan. Nanti akan ada brosurnya, tenang aja, dan juga tentang ada pengarahan diskusinya, pasti akan ada pengarahan diskusinya. Silakan mengikuti update-nya di Instagramnya Sabda Ilsa maupun Sabda MLC. Sangat boleh sekali. Kontak-kontak kita juga boleh. Nah, kedepannya memang kita siapkan itu. Nah, kalau misalnya harapan pribadi secara pribadi ya, maksudnya Growing Together ini bisa menjadi salah satunya tidak hanya berhenti di grup, tapi bisa disalurkan ke tempat teman-teman masing-masing. Jadi misalnya di gereja rekan-rekan atau teman-teman anggota yang sudah mengikuti dapat berkat di Growing Together mau bikin Growing Together di gerejanya untuk kelompok sel atau kelompok PA kayak gitu bisa sekali, dan itu harapan saya itu bisa terlaksana, dan bagus sekali kalau misalnya nanti bergabung di Growing Together entah bulan kapan, sharing. Ini Kak kemarin sudah sempat GT ala gereja kami misalnya kayak gitu, dengan peserta yang mungkin lebih sedikit atau sama juga, itu bervariasi. Itu sih kalau harapan dari saya pribadi, konkretnya seperti itu. Selain ada harapan dari Nikos nih, ada satu harapan juga nih dari peserta yang malam ini ikut Sabda Unboxing itu ya, dari Arkam Hon. Tahu nggak ini siapa Nikos? Ya. Luar biasa Growing Together yang saya ikuti selama ini. Semua topik sangat memberkati, ini harapannya. Saya berharap moderator makin aktif lagi, bertanya balik dan mengoreksi setiap jawaban. Siap ya, Nikos ya? Ya, kita selalu berikan kasih tanggapan sih sebenarnya. Ya, tapi kita tetap makanya itu kalau misalnya mau fasilitatornya cuma satu juga kerepotan, nanti harus punya partner, itu yang diperhatikan juga. Mungkin bagi peserta ada fasilitator partner yang mungkin belum terlalu kelihatan, atau fasilitator juga boleh nih dicek. Saya sendiri juga pernah dicek
japri ya di DM oleh peserta. Peserta. Ini Kak, ini sudah jam segini, tinggal postingnya gimana, jam berapa gitu. Nah itu kan akhirnya kayak gitu. Jadi saling mengingatkan nggak apa-apa sih menurut saya. Jadi bisa ada ke ini ya sense of belonging gitu dari peserta dalam grupnya. Ya, itu harapannya ya, makanya kelompok growing together, bukan bukan milik Sabda saja, tetapi ini milik kita bersama. Jadi ingat satu lagu. Oke. Ya, baik Nikos, terima kasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini ya Nikos ya. Kiranya apa yang sudah disampaikan tentang kelompok growing together tadi bisa ditangkap dengan jelas oleh peserta yang hadir maupun yang sedang menonton siaran rekamannya atau arsipnya pada saat ini. Dan jangan ragu untuk join, siapa saja boleh ikutan, yang penting punya semangat untuk apa? Untuk kita bisa bertumbuh bersama, punya semangat untuk kita tadi saling menajamkan ya, saling menopang, saling mendukung ya, untuk kita bisa lebih lagi menghidupi menjalani kehidupan di dunia saat ini dengan tetap berfokus dan berpijak kepada kebenaran firman Tuhan, apapun kondisinya, apapun kemajuannya. Begitu ya. Jadi nanti kalau mau lihat lagi lebih banyak informasi tentang produk-produk dari Yayasan Lembaga Sabda, silakan mengunjungi arsip Sabda Unboxing ya. Baik itu di di situs Murid 21, ada di halaman Growing Together, lalu juga bisa lihat di Instagramnya Ilsa. Instagramnya Sabda Ilsa, atau juga bisa masuk ke dalam situs ylsa.org atau ilsa.org, bisa dilihat di bagian produk. Begitu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua, teman-teman di rumah. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Mighty for God. Salam Mighty for God ya.